Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika statistika. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mencari data untuk menghitung statistika. Cara mendapatkan data tersebut yaitu masuk ke aplikasi Shopee dan mencari data untuk kalian menghitung. Dan di sini saya memilih data bumburawan. Yang ditulis adalah harga, rating, dan link produk. Carilah 40 data dan ketikkan di spreadsheet. Dan berikut merupakan data-data yang saya temukan. Setelah memiliki data tersebut, buatlah data mentah seperti berikut. Di sini yang akan saya menjadikan nilai adalah harga dari produk tersebut. Nah, setelah membuat data mentah, berikut kita harus membuat data berkelompok. Pertama-tama kita harus mencari rentan kelas, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Di data yang saya tulis, data terbesar merupakan Rp46.000 dan data terkecil adalah Rp10.000. Jadi 46.000 dikurangi 10.000 merupakan 36.900. Jadi untuk rentan kelas yaitu 36.900. Setelah itu kita harus mencari banyaknya kelas. Rumus dari banyaknya kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Dan cara pengerjaannya yaitu 1 ditambah 3,3 ditambah log 40. Dari mana datangnya 40? 40 merupakan banyaknya data yang kita cari tadi. Dan log 40 adalah 1,6. Setelah itu, 1 plus 3,3 dikali 1,6. 3,3 dikali 1,6 yaitu 5,28. Setelah itu ditambahkan 1. Hasil dari banyaknya kelas yaitu 6,28. Tetapi kita harus membulatkan hasil tersebut, yaitu 6,28 menjadi 6. Jadi banyaknya kelas yaitu 6. Setelah itu kita harus menentukan panjang kelas. Rumus dari panjang kelas yaitu rentan kelas dibagi banyaknya kelas, yaitu 36.000 dibagi 6. Hasilnya yaitu 6.150. Sebelum kita mencari nilai, kita harus mengurangi panjang kelas agar memudahkan kita untuk mencari nilai, yaitu 6.150 dikurangi 1, yang hasilnya adalah 6.149. Nah, berikut merupakan cara mencari nilai. Pertama, kita harus menentukan nilai terkecil. Nilai terkecil dari data yang saya punya yaitu 10.000. Jadi, kita harus menempatkan 10.000 di awal. Lalu, kita harus menambahkan 6.149, yang hasilnya yaitu 16.149. Jika kita akan pindah kelas atau di bawahnya, kita harus menambahkan hasil dari 16.149 ditambah 1, yaitu 16.150. Dan berikutnya ditambahkan 6.149. Dan jika kita akan pindah kelas lagi di bawahnya, kita harus menambahkan angka 1. Dan sampai seterusnya. Kita harus membuat nilai sebanyak 6 kelas. Dan bagaimana untuk menentukan frekuensi? Untuk menentukan frekuensi, kita harus mencari data dari 10.000 sampai 16.149. Dari data yang saya punya, nilai dari 10.000 sampai 16.149 ada 11 frekuensi. Dan kita harus mencari frekuensi dari 10.000 sampai 46.900. Dan berikut merupakan cara mencari mean. Mean adalah rata-rata, jadi kita harus mencari rata-rata dari data tersebut. Sebelum masuk ke rumus, kita harus mencari nilai tengah. Caranya yaitu 10.000 ditambah 16.149. Setelah itu dibagi 2, dan hasilnya merupakan 13.074. Dan carilah nilai tengah sampai akhir. Setelah itu kita harus mengalihkan frekuensi dan nilai tengah dengan cara 11 dikali 13.074.
Setelah itu kita akan mendapatkan hasil, yaitu 143.814. Dan jika kita sudah menemukan nilai dari frekuensi dikali nilai tengah, kita harus menjumlahkan nilai-nilai tersebut. Jadi kita harus menambahkan dari 143.814 sampai 219.125. Dan hasilnya yaitu 971.915. Rumus dari Mean yaitu sigma frekuensi dikali nilai tengah dibagi frekuensi. Nilai dari sigma frekuensi dikali nilai tengah yaitu 971.915. Dan nilai dari frekuensi yaitu 40. Dari mana datangnya 40? Nilai 40 adalah banyaknya frekuensi data. Jadi 971.915 dibagi 40 merupakan 24.297. Berikut merupakan cara mencari median. Nah, pertama-tama kita harus mencari frekuensi kumulatif. Caranya yaitu kita harus menuliskan frekuensi yang paling atas. Jadi frekuensi kumulatif yang pertama yaitu 11. Lalu kita harus menambahkan frekuensi berikutnya. Jadi hasil dari frekuensi kumulatif yaitu 20. Setelah itu kita harus menambahkan dari 20 ditambah frekuensi berikutnya yaitu 8. Yang menjadikan frekuensi kumulatif berikutnya yaitu 28. Dan kita harus mencari frekuensi kumulatif dengan cara yang saya ajarkan sampai frekuensi terakhir yaitu 5. Dan pertama-tama kita harus mencari letak kelas median yang akan kita hitung. Dengan rumus sigma frekuensi dibagi 2. Hasil dari sigma frekuensi yaitu 40. Lalu dibagi 2 sama dengan 20. Lalu kita harus mencari kelas median dengan frekuensi kumulatif yang mendekati 20 atau dengan nilai 20. Di data yang saya punya, saya memiliki frekuensi kumulatif dengan nilai 20, yaitu dengan deret 16.150 sampai 22.299 dengan frekuensi 9. Rumus dari median yaitu tepi bawah ditambah dalam kurung N dibagi 2 dikurangi FK dibagi F, lalu dikurangi P. Jadi cara pengerjaannya yaitu kita harus melihat tepi bawah. Tepi bawah yang saya miliki yaitu 16.150. Untuk menghitung tepi bawah, kita harus mengurangi dengan 0,5. Jadi 16.150 dikurangi 0,5 yaitu 16.149,5. Jadi 16.149,5 ditambah dalam kurung 40 dibagi 2 dikurangi 11 dibagi 9 dikali 6.150. Jadi 16.149,5 ditambah 20 dikurangi 11 dibagi 9 dikali 6.150. Lalu 16.149,5 ditambah 9 per 9 dikali 6.150. Hasilnya yaitu 22.299,50. Yang terakhir merupakan cara mencari modus dari data. Rumus dari modus yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 dan dikali P. Untuk mencari kelas yang akan kita gunakan untuk mencari modus yaitu kita harus mencari kelas dengan frekuensi yang tertinggi. Frekuensi yang tertinggi di data yang saya miliki yaitu 11, yaitu di kelas dengan nilai 10.000 sampai 16.149. Jadi, tepi bawah kelas modus yaitu 10.000. Dan ingat, jika ada tepi bawah, kita harus mengurangi dengan 0,5. Jadi, 10.000 dikurangi 0,5 yaitu 9.999,5.
Jadi tepi bawahnya yaitu 9.999,5. Dan D1 merupakan selisih frekuensi dengan frekuensi di atasnya. Tetapi saya menggunakan frekuensi dengan kelas yang paling atas. Jadi D1 yang ada di data saya yaitu tetap 11. Dan D2 yaitu selisih frekuensi dengan frekuensi di bawahnya, yaitu 11 dikurangi 9. Hasilnya merupakan 2. Jadi cara pengerjaannya yaitu 9.999,5 ditambah di dalam kurung 11 dibagi 11 ditambah 2. Dan dikali panjang kelas yaitu 6.150. Selanjutnya yaitu 9.999,5 ditambah 11 dibagi 13 dan dikali 6.150. Hasilnya merupakan 15.203,3. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.